Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai fungsi produksi Job Douglas. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan: pertama, Na'rifatul Ilmiah NIM 18031100010. Yang kedua, Nur Hafifah NIM 18031100038. Yang ketiga, Milatul Hanafiyah NIM 190. Berikut merupakan data input. Data ini adalah data primer yang akan diolah ke dalam SPSS. Dalam data ini berisi 25 responden, di mana Y adalah produksi ketela pohon ton per tahun, X1 adalah luas lahan, X2 adalah bibit, dan X3 adalah tenaga kerja. Berikut merupakan data output yang telah diolah di SPSS. Yang pertama, variabel enter atau remove. Yang kedua, deskriptif statistik. Yang ketiga, correlation. Beberapa data output ini akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Selanjutnya adalah p-plots regression uji normalitas. Syarat dari p-plots regression uji normalitas adalah data terdistribusi normal jika data mengikuti garis diagonal. Dapat dilihat dari data output SPSS ini bahwa data terdistribusi normal karena sebaran data pada p-plot mengikuti arah garis diagonal. Oke, saya akan melanjutkan, yaitu saya akan menjelaskan tentang koefisien uji multikolonialitas. Nah, akan kita uji juga data dari kelompok kita. Nah, persyaratan dari uji multikolonialitas ini, jika nilai toleransi lebih besar dari 0,100 dan nilai VIF-nya kurang dari 10,00, maka data dinyatakan tidak terjadi gejala multikolonialitas. Nah, berdasarkan nilai toleransinya, nah kita lihat ternyata memenuhi persyaratan. Jadi data yang kami uji tidak terjadi gejala multikolonialitas. Selanjutnya kita lanjut ke uji T parsial berdasarkan nilai SIK. Nah, yang pertama, variabel luas lahan. Nilai SIK-nya memiliki persyaratan ya, kurang dari 0,05. Kita lihat nilai SIK yang variabel luas lahan nilainya 0,00. Jadi variabel luas lahan itu berpengaruh secara parsial terhadap variabel produksi ketela pohon. Yang selanjutnya ada variabel bibit. Ternyata nilainya 0,076. Jadi nilainya itu lebih besar daripada 0,05, sehingga variabel bibit itu tidak berpengaruh secara parsial. Dan kemudian ada tenaga kerja, nilai SIK-nya 0,328, sehingga lebih besar dari 0,05, dan dapat dikatakan variabel tenaga kerja tidak berpengaruh secara parsial terhadap produksi ketela pohon. Oke, kita lanjut ke T hitung dan T tabel. Persyaratannya, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka artinya variabel X berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y. Nah, kita lihat T-nya, T hitung dan T tabelnya. Nah, T tabelnya diketahui sebesar 2,079. Nah, kita lihat T hitung dari luas lahan itu sebesar 4,583, sehingga T hitung lebih besar daripada T tabel, dan luas lahan tersebut berpengaruh secara parsial. Dan kemudian variabel bibit, ternyata variabel bibitnya ini lebih kecil daripada T tabelnya, jadi tidak berpengaruh secara parsial. Dan begitupun tenaga kerja tidak berpengaruh secara parsial karena T hitung lebih kecil daripada T tabel. Oke, yang selanjutnya uji heteroskedasitas. Nah, persyaratannya yaitu jika tidak ada pola yang jelas pada gambar
dan titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dinyatakan tidak terjadi heteroskedasitas. Nah, kita lihat dari outputnya. Nah, kita lihat ini menyebar, jadi dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas. Dan yang selanjutnya ada tabel summary uji autokorelasi Durbin-Watson. Nah, persyaratannya tidak terdapat gejala autokorelasi jika nilai Durbin-Watson terletak di antara DU sampai 4 min DU. Nah, di sini diketahui nilai DW sebesar 2,281 dan DU 1,6540. Jadi dari perhitungan atau analisis kami, yaitu tidak terdapat gejala autokorelasi karena nilai DW berada di antara DU sampai 4 min DU, yaitu sebesar 2,281. Kemudian berdasarkan nilai R-square, kita lihat nilai R-square-nya dapat disimpulkan bahwa persentase pengaruh variabel tenaga kerja, luas lahan, dan bibit secara bersamaan terhadap variabel produksi ketela pohon sebesar 81,7% dan sisanya dijelaskan oleh beberapa faktor lain di luar data. Oke, selanjutnya ada ANOVA, uji F simultan berdasarkan nilai SIK. Nah, ini persyaratannya jika nilai SIK kurang dari 0,05 maka variabel X secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Kita lihat nilai SIK-nya sebesar 0,000, jadi itu lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel tenaga kerja, luas lahan, dan bibit berpengaruh terhadap produksi ketela pohon. Dan uji F simultan berdasarkan nilai F tabelnya. Persyaratannya jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel X secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, F tabelnya itu sebesar 3,05. Nah, berdasarkan output disimpulkan bahwa F hitung sebesar 31,190 lebih besar dari F tabel. Maka disimpulkan variabel tenaga kerja, luas lahan, dan bibit berpengaruh terhadap produksi ketela pohon. Selanjutnya, residual statistik. Syaratnya yaitu jika nilai eigenvalue lebih dari 0,01 atau conditional index kurang dari 30, maka terjadi gejala multikolinearitas. Nah, berdasarkan output dapat disimpulkan bahwa nilai eigenvalue dimension 2 itu sebesar 1,014 lebih besar dari 0,01 dan nilai condition index dimension 2-nya sebesar 1,713 lebih kecil dari 30 sehingga terjadi gejala multikolinearitas. Untuk nilai eigenvalue dimension 3 itu sebesar 0,01 sama dengan 0,01 dan nilai conditional index dimension 3 sebesar 16,865 lebih kecil dari 30 sehingga tidak terjadi gejala multikolinearitas. Dan nilai eigenvalue dimension 4-nya sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,01 dan nilai conditional index dimension 4 sebesar 7,931 lebih besar dari 30 sehingga tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya untuk uji linearitas berdasarkan tabel case processing summary, di sini diketahui nilai variabel lahan produksi terhadap luas lahan memiliki nilai inklusi sebesar 25 dengan presentase 100% dan nilai kesalahan sebesar 0%.
Untuk variabel loan produksi terhadap loan bibit itu memiliki nilai include sebesar 25 dengan persentase 100% dan nilai kesalahan sebesar 0%. Dan variabel loan produksi terhadap loan tenaga kerja itu memiliki nilai include sebesar 25 dengan persentase 100% dan nilai kesalahan sebesar 0%. Kemudian berdasarkan tabel ANOVA, nilai loan luas lahan itu memiliki nilai linearity sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan regresinya dinyatakan linear. Kemudian berdasarkan tabel ANOVA, loan produksi loan bibit itu memiliki nilai linearity sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan regresi dinyatakan linear. Dan untuk nilai loan produksi loan tenaga kerja itu memiliki nilai linearity sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan regresinya juga dinyatakan linear. Yang terakhir yaitu model rumus FPJD. Di sini diketahui nilai I sebesar 29, nilai P lahan yaitu 0,665, nilai Q bibit sebesar 0,277 dan nilai R tenaga kerja sebesar min 0,162. Sehingga dapat diketahui fungsi produksinya yaitu Q sama dengan 29R pangkat min 0,162, Q pangkat 0,277, P pangkat 0,665 sehingga dapat diketahui nilai EP-nya yaitu sebesar 0,78 sehingga dapat disimpulkan termasuk ke dalam decreasing return to scale karena nilai penjumlahan antara P, Q, R sebesar 0,78 lebih kecil dari 1 sehingga proporsi penambahan faktor produksi melebihi proporsi penambahan produksi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.